Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu Dasar Filsafat Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan Dasar Filsafat Pendidikan di Indonesia. Nah, dalam presentasi kami ada beberapa poin yang akan kami jelaskan atau kami jabarkan. Yang pertama, yaitu tujuan dari filsafat pendidikan. Kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat pendidikan. Ketiga, pengaruh filsafat tradisional dan kearifan lokal. Yang keempat, pengaruh filsafat barat. Yang kelima, pengaruh filsafat Pancasila. Dan yang terakhir, pengaruh filsafat Islam. Tentu, saya tidak akan sendiri dalam mempresentasikan poin-poin tersebut. Saya bersama rekan-rekan saya yang sudah terbagi dalam poin-poin tersebut. Khususnya, saya berada di poin pertama, yaitu tujuan filsafat pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Apakah kita bisa membayangkan jika suatu bangsa atau suatu negara atau suatu masyarakat tanpa adanya pendidikan? Tentu hal tersebut tidak bisa kita bayangkan, karena jika terjadi, maka akan ada kemunduran yang signifikan, entah itu dalam pengetahuan, sosial, perekonomian, kesehatan, dan lain sebagainya. Di Indonesia, filsafat pendidikan memegang peranan penting dalam merumuskan dan melaksanakan sistem pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, memahami filsafat pendidikan menjadi kunci untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik pendidikan yang ada. Nah, di sini ada 3 tujuan dari filsafat pendidikan. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan yang hendak digapai. Kedua, memilih metode pengajaran yang sesuai. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sistem evaluasi untuk mengukur hasil pendidikan. Menentukan tujuan pendidikan yang hendak digapai. Nah, filsafat pendidikan membantu kita memahami mengapa kita mendidik. Apakah tujuan kita mendidik hanya sekedar untuk mendapat pekerjaan atau ada yang lain? Atau untuk menghasilkan lulusan terbaik dari segi akademik? Tentu tidak. Akademik penting, tetapi karakter dan potensi dari pelajar juga sangat penting untuk kita kembangkan. Maka dari itu, memahami filsafat pendidikan untuk menentukan tujuan pendidikan yang hendak digapai itu sangat penting. Yang kedua, memilih metode pengajaran yang sesuai. Nah, kita akan mulai berpikir, apakah metode pengajaran melalui ceramah itu masih efektif di era digital sekarang? Kalau misalnya kita merasa kurang efektif untuk metode pengajaran ceramah, kita beralih ke metode-metode lain. Contohnya proyek, diskusi, dan lain sebagainya yang membuat para pelajar itu aktif dalam pembelajaran. Maka dari itu, tujuan dari filsafat pendidikan juga mencakup untuk memilih metode pengajaran yang sesuai, yang tepat untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu mengembangkan sistem evaluasi untuk mengukur hasil pendidikan. Nah, untuk mengukur hasil pendidikan ada berbagai macam cara. Misalnya dalam pengetahuan, itu ada ujian lisan ataupun ujian tertulis. Dalam keterampilan, bisa menggunakan metode presentasi. Presentasi di ukur atau dinilai dalam keterampilannya memaparkan materi yang diberikan, keterampilannya dalam menguasai materi, keterampilannya dalam menyusun materi dengan sedemikian rupa, dan lain sebagainya. Dalam emosional. Nah, dalam emosional ini, emosional banyak macamnya, salah satunya perasaan. Nah, apakah dia seorang pelajar itu bisa mengontrol perasaannya, bisa menyampingkan masalah pribadi di antara masalah pembelajaran. Nah, jadi ada banyak macam yang bisa dilakukan dalam penilaian atau evaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi poin saya adalah Pancasila sebagai filsafat pendidikan di Indonesia, memberikan kerangka
nilai dan prinsip yang membentuk arah dan tujuan pendidikan. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki makna penting dalam konteks pendidikan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan nilai-nilai spiritual dan moral, serta pentingnya integritas dan etika dalam proses pendidikan. Ini mendorong pendidik untuk menghargai keanekaragaman agama dan keyakinan, serta membentuk karakter siswa yang budi pekerti. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya hak asasi manusia dan penghargaan terhadap martabat manusia. Pendidikan diharapkan mempromosikan toleransi, empati, dan kesetaraan di antara siswa. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mendorong rasa kebersamaan, solidaritas, dan cinta tanah air. Pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai nasionalisme dan kesadaran sebagai bagian dari bangsa yang besar. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan prinsip demokrasi dan berpartisipasi aktif dalam konteks pendidikan. Ini berarti mengajarkan siswa tentang proses demokrasi, hak dan tanggung jawab berangkat dalam masyarakat, serta pentingnya diskusi dalam konsensus. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan pentingnya kesetaraan di dan distribusi kekayaan serta kesempatan pendidikan harus mempromosikan keadilan sosial dalam dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk berkembang. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai dasar filsafat pendidikan bertujuan membentuk individu yang tidak hanya terampil dan cerdas, tetapi juga memberikan karakter moral yang kuat dan peduli terhadap masyarakat dan bangsa. Secara keseluruhan, penerapan Pancasila dalam pendidikan bertujuan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, ras, tanggung jawab sosial, dan cinta tanah air. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh filsafat tradisional dan kearifan lokal. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada membentuk karakter dan nilai. Filsafat tradisional seperti yang ditemukan dalam ajaran-ajaran filosofi dari berbagai budaya sering menekankan nilai-nilai etika dan moral yang mendalam. Kearifan lokal mencakup pengetahuan dan praktik yang diwariskan secara turun-menurun yang seringkali mencerminkan nilai-nilai komunitas setempat. Misalnya di beberapa daerah, kearifan lokal dapat melibatkan prinsip-prinsip seperti gotong royong, menghargai alam, dan pentingnya keluarga. Yang kedua ada metode pembelajaran. Seringkali melibatkan pembelajaran melalui cerita, analogi, dan pengalaman langsung. Kearifan lokal dalam banyak budaya, pembelajaran dilakukan melalui praktik dan observasi langsung. Yang ketiga ada konteks sosial dan budaya. Filsafat tradisional menyediakan konteks sosial dan budaya yang memperkaya pendidikan dengan pemahaman tentang sejarah, norma, dan nilai-nilai yang telah ada sejak lama. Kearifan lokal membantu siswa memahami dan menghargai kekayaan budaya lokal mereka. Dan yang keempat ada penerapan praktis dalam pendidikan. Filsafat pendidikan dapat mempengaruhi cara guru mengajarkan moral dan etika, serta bagaimana mereka menilai dan mendorong pengembangan karakter siswa. Misalnya, pendekatan pendidikan yang menekankan keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam kurikulum dan praktik pengajaran untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual. Misalnya menggunakan cerita rakyat atau praktik lokal sebagai bahan ajar untuk mengerjakan konsep-konsep tertentu. Dan yang terakhir ada keseimbangan dan harmoni. Filsafat
tradisional seringkali menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan, dan keseimbangan antara tradisi dan modernitas membantu siswa memahami bagaimana menjaga nilai-nilai lokal sambil menghadapi tantangan dunia global. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh filsafat barat. Pengaruh filsafat barat sangat luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek seperti pemikiran kritis dan rasional, etika dan moralitas, politik dan pemerintahan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemikiran kritis dan rasional merupakan konsep penting dalam filsafat barat yang berperan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat modern. Pemikiran kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertanyakan informasi, gagasan atau argumen secara objektif dan mendalam. Sedangkan pemikiran rasional adalah penekanan pada penggunaan akal budi dalam memahami dunia dan memecahkan masalah. Secara keseluruhan, pemikiran kritis dan rasional dalam filsafat barat berperan dalam membentuk cara manusia memahami dunia, membedakan yang benar dan salah, serta mengembangkan berbagai disiplin ilmu dan sistem politik modern. Jadi saya akan membahas tentang pengaruh filsafat Pancasila, yaitu ada 3. Yang pertama dasar negara, yang kedua integrasi sosial, yang ketiga kebijakan publik. Pengaruh filsafat Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama tadi dasar negara. Dasar negara adalah konsep pemikiran filosofis yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan juga berfungsi sebagai pedoman moral, etika, dan hukum bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi sosial. Dalam konteks Pancasila, mengacu pada proses penyatuan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang beragam, baik dari segi etis, agama, budaya, maupun bahasa menjadi kesatuan yang harmonis. Yang ketiga, kebijakan publik. Kebijakan publik dalam konteks Pancasila mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya saya membahas pengaruh filsafat Islam, yaitu yang pertama ada pemikiran dan ilmu pengetahuan, yang kedua etika dan moralitas, yang ketiga politik dan pemerintahan. Pengaruh filsafat Islam memiliki pengaruh yang mendalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat individu maupun sosial. Yang pertama, pemikiran dan ilmu pengetahuan mendorong pencarian ilmu sebagai kewajiban yang menginspirasi banyak ilmuwan muslim untuk mengembangkan berbagai bidang ilmu seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Yang kedua, etika dan moralitas. Etika dan moralitas filsafat Islam menekankan nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan kasih sayang yang membimbing perilaku individu dan masyarakat. Yang ketiga, politik dan pemerintah. Politik dan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik dan pemerintahan, antara lain keadilan, kesejahteraan sosial, pemisahan kekuatan, tanggung jawab terhadap rakyat. Politik dan pemerintahan membentuk sistem yang adil, etis, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya adalah, filsafat pendidikan adalah ilmu yang memandang proses guru mendidik peserta didik untuk berkembang menjadi anak didik yang berkualitas. Dasar filsafat pendidikan di Indonesia adalah Pancasila yang menjadi pedoman berperilaku bangsa Indonesia sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Filsafat pendidikan di Indonesia berupaya menyatukan nilai-nilai Pancasila dengan kebutuhan praktis dalam pendidikan untuk membentuk individu yang berkualitas, berkarakter, dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat dan negara.